Markus pasal ke-6 ayat ke-45 hingga ke-56. Yang saya berikan judul ketika hidup ini menjadi berat. Atau ketika segala sesuatu dalam hidup ini menjadi semakin berat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya kalau saya bisa berkata kepada saudara sekalian bahwa apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan kita akan mudah. Alangkah indahnya kalau saya bisa mengatakan bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi aman dan lancar. Alangkah indahnya kalau saya bisa berkata kepada saudara sekalian, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kemudahan, kelancaran, segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi mulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata realitanya tidak demikian. Realitanya adalah sekalipun kita telah menjadi pengikut Tuhan, sekalipun kita telah menjadi orang Kristen, hidup kita di dunia ini tetap akan menghadapi segala macam pergumulan, segala macam kesulitan, bahkan seringkali hidup kita tambah lama menjadi tambah berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kehidupan orang Kristen itu lebih berat daripada kehidupan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan melakukan kita untuk melakukan apa yang menjadi rencananya atas kehidupan kita. Dan seringkali rencana Tuhan atas kehidupan kita, tuntutan Tuhan atas kehidupan kita, seringkali lebih sulit dari tuntutan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal ke-16 ayat ke-33. Di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di dalam ayat ini ada dua hal yang dikatakan. Pertama, fakta bahwa di dalam dunia ini kita akan menghadapi kesulitan. Di dalam dunia ini kita akan menghadapi banyak masalah dan pergumulan. Tetapi kebenaran yang kedua dari ayat ini mengatakan bahwa kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang sulit. Hidup sebagai orang Kristen, kita mengatakan ada hidup mengikut Tuhan, mengikut salib, menyangkal diri dan mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini melalui peristiwa mujizat Yesus berjalan di atas air, kita akan belajar 3 hal untuk mengingatkan diri kita ketika hidup kita menjadi sulit. Ada 3 kebenaran yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini ketika kita mendapati hidup kita di dunia ini menjadi semakin sulit untuk ditanggung atau dijalani. Apa 3 kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air? Kebenaran pertama, kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Itu adalah kebenaran pertama dari perikop ini yang mau disampaikan kepada kita. Kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Kita tidak pernah luput dari mata Tuhan yang mengawasi kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebenaran pertama yang mau disampaikan kepada kita melalui perikop ini. Murid-murid Tuhan sedang berada di dalam situasi yang sulit. Mereka berada di tengah danau, di tengah laut Galilea, dan mereka dihantam oleh badai atau angin ribut. Mereka sedang berjuang untuk mengatasi keadaan yang mengancam nyawa mereka, tetapi ternyata sia-sia. Pertanyaannya adalah, kenapa murid-murid berada di tengah danau pada tengah malam waktu itu? Apa yang mereka lakukan di tengah malam? Saudara, ayat 45 mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah perikop sebelumnya. Apa perikop sebelumnya? Yaitu kita sudah membahas Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Setelah peristiwa itu, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang, ke Betsaida. Yesus memerintahkan, itu ditekankan di dalam ayat ini, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus yang memerintahkan murid-murid untuk menyeberang. Jadi ketika murid berada di tengah danau dan menghadapi badai dan topan, itu mereka lakukan karena mereka sedang menuruti perintah Tuhan. Mereka menghadapi badai, mereka menghadapi krisis, mereka menghadapi masalah karena mereka sedang menaati perintah Tuhan.
Apa arti, apa makna kebenaran ini buat kita? Pertama, saudara, kebenaran ini mengajarkan kita bahwa mitos, ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, hidup kita akan enak, segala sesuatu akan mudah, segala sesuatu akan lancar. Itu tidak benar, itu mitos. Buktinya, ketika murid-murid sedang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi pergumulan dalam hidup mereka. Kedua, kebenaran ini juga mengingatkan kepada kita, jikalau kita sedang menghadapi pergumulan atau masalah dalam kehidupan kita, itu bukan berarti hidup kita sedang tidak berada di dalam track yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika hidup kita punya masalah, kita berpikir, aduh, masalah yang terjadi dalam kehidupanku mungkin karena saya tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Tidak berjalan dalam rencana Tuhan. Tidak, saudara. Sekalipun kita sedang berada di dalam rencana Tuhan, itu tidak serta-merta berarti bahwa kita tidak akan menghadapi masalah, pergumulan dalam kehidupan kita. Itu kebenaran yang mau disampaikan di sini kepada kita. Murid-murid sedang menghadapi krisis. Murid-murid sedang menghadapi masalah karena mereka sedang mengikuti perintah Tuhan kepada mereka. Tuhan Yesus punya rencana melalui pencobaan, melalui kesulitan yang murid-murid hadapi. Tuhan Yesus ingin mengajar mereka sesuatu. Walaupun saat itu mereka belum tahu apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk menyeberang ke seberang. Lalu Tuhan Yesus menyuruh banyak orang yang sudah kenyang makan itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat ke-46 hingga 48 mengatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara, murid-murid sedang bergumul dan terjebak di tengah danau. Sedangkan Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa di sana. Apa yang sedang Tuhan Yesus doakan? Apakah Tuhan Yesus berdoa untuk murid-murid yang sedang mengalami krisis di tengah danau? Kita tidak tahu karena Alkitab tidak memberitahu kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus melihat murid-murid yang sedang bergumul melawan badai dan angin kencang. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Danau Galilea itu lebarnya 4 mil. Lebarnya itu 4 mil. Lalu ketika dikatakan murid-murid terjebak badai di tengah danau, berarti kurang lebih murid-murid berada di jarak 2 mil dari pantai, dari bukit di mana Yesus berdoa. Bayangkan 2 mil itu jauh, saudara. Tetapi dikatakan apa? Dikatakan dari jarak 2 mil, Yesus bisa melihat. Yesus bisa melihat murid-murid sedang bergumul di tengah-tengah danau Galilea. Apa arti dari kebenaran ini? Kebenaran ini atau prinsip dari ayat ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak luput dari pandangan Tuhan. Tuhan Yesus bisa melihat murid-murid yang sedang bergumul dari jarak 2 mil dari bukit. Dia bisa melihat ke bawah di tengah danau Galilea yang kurang lebih 2 mil jauhnya. Ada murid-murid sedang bergumul melawan badai dan topan di tengah-tengah danau. Tuhan Yesus bisa melihat begitu jauh sampai 2 mil ke depan. Prinsipnya adalah mengajar kepada kita. Kita tidak luput dari pandangan Tuhan. Kita semua tidak luput dari penglihatan Tuhan. Ketika hidup kita menjadi berat, ketika banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang peduli. Tidak, saudara. Tuhan melihat apa yang terjadi dengan kita. Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan melihat masalah kita, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita alami. Ketika hidup ini menjadi berat, ketika pergumulan dalam hidup ini menjadi berat, ingat, prinsip pertama yang Tuhan Yesus katakan melalui perikop ini kepada kita adalah kita tidak luput dari pandangan Tuhan. Kita semua tidak luput dari mata Tuhan yang melihat segala pergumulan yang kita hadapi. Itu hal yang pertama, prinsip pertama dari perikop ini.
Prinsip kedua yang kita pelajari dari perikop ini adalah kita tidak pernah luput dari jangkauan Tuhan. Kita tidak pernah luput dari jangkauan Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat 48 sampai ayat ke-50. Saudara, ayat 48b mengatakan demikian. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, murid-murid sedang bergumul di tengah-tengah danau Galilea karena angin topan. Dan Yesus sedang berada di bukit. Dan di antara mereka ada jarak 2 mil jauhnya. Rasanya murid-murid itu terlalu jauh dari jangkauan Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus mau menolong mereka, punya hati yang mau berbelas kasihan kepada mereka. Jaraknya terlalu jauh. Tidak ada kapal lain di mana Yesus bisa menumpang untuk mendatangi dan menolong murid-muridnya. Seolah-olah murid-murid itu terlalu jauh dari jangkauan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, kira-kira pada jam 3 malam atau jam 3 pagi, Tuhan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Karena manusia biasa tidak bisa berjalan di atas air. Di sini Tuhan Yesus sedang menyatakan, memanifestasikan kuasanya atas alam semesta. Oleh karena alam semesta ada ciptaannya. Dan dia adalah Allah sang pencipta. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 48c hingga ayat ke-50a. Dikatakan, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, murid-murid sedang terjebak di tengah danau. Dan Tuhan Yesus datang untuk menolong mereka. Namun ketika mereka melihat ada orang berjalan di atas air, mereka mengira itu pasti bukan manusia. Karena manusia biasa tidak mungkin berjalan di atas air. Itu pasti setan, itu pasti hantu. Perhatikan kata di sini saudara. Ada kata bahwa Yesus hendak melewati mereka. Yesus hendak melewati mereka. Ketika murid-murid sedang dalam krisis, dalam masalah, dalam ketakutan, Yesus hadir untuk menolong mereka. Tetapi mereka hampir melewati Yesus. Mereka hampir luput dari perhatian. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Tetapi seringkali kita tidak aware. Seringkali kita tidak tahu atau kita tidak sadar Tuhan sedang menolong kita. Cara Tuhan menolong kita tidak selalu Tuhan sendiri hadir menyatakan diri kepada kita. Ini aku menolongmu. Tidak. Cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita, seringkali bisa memakai orang lain. Orang yang kita kenal, orang mengasihi kita. Bahkan terkadang cara Tuhan menolong kita itu juga bisa memakai orang lain yang sama sekali kita tidak kenal. Nggak tahu orang itu dari mana. Bisa Tuhan hadirkan untuk menolong kita. Kadang-kadang Tuhan juga bisa menolong kita melalui sebuah peristiwa. Melalui sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menyatakan pertolongannya. Tapi seringkali kita tidak aware. Kita merasa Tuhan tidak care dengan kita. Tuhan tidak menolong kita. Semua itu kebetulan. Itu kebetulan saja. Itu kebetulan saja. Padahal Tuhan sedang menyatakan pertolongannya. Seperti Tuhan menyatakan pertolongan kepada murid-murid. Tapi mereka tidak aware. Mereka pikirannya lain, ketakutan. Dia setan, dia hantu. Mereka tidak sadar Tuhan Yesus hadir untuk menolong mereka. Tidak ada yang luput dari jangkauan Tuhan. Alam semesta, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita dimanapun kita berada. Tidak ada yang luput dari jangkauan Tuhan. Kita harus belajar menyadari bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada di situ.
Mazmur 139 ayat 7 dan 10 berkata demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Seringkali ketika kita menghadapi krisis masalah dalam kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan kecemasan. Kita merasa seolah-olah masalah kita itu terlalu berat. Tidak ada yang bisa menolong kita. Bahkan kita juga meragukan apakah Tuhan mampu untuk menolong kita atau tidak. Tetapi kebenaran kedua dari bagian Alkitab ini mengajar kepada kita. Kita semua tidak luput dari jangkauan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Tuhan untuk menjangkau kita, untuk menolong kita. Itu kebenaran kedua yang kita pelajari dari bagian Alkitab ini. Sekarang kita melihat yang ketiga, yang terakhir. Kita tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat ke-50 hingga ke-56. Bapak Ibu Saudara, kebenaran pertama yang kita pelajari di sini adalah kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Kita tidak pernah luput dari mata Tuhan. Kedua, kita tidak pernah luput dari jangkauan Tuhan. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah kita tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-50 mengatakan bahwa murid-murid sedang ketakutan ketika mereka melihat Yesus. Tetapi dikatakan, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi sulit, seringkali mudah bagi kita untuk berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Tuhan mengabaikan kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Tidak. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan peduli dengan kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengerti pergumulan kita. Dan Tuhan mau menyatakan pertolongannya atas segala pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan murid-murid diombang-ambingkan oleh badai di tengah laut Galilea selama berjam-jam. Selama berjam-jam. Padahal Tuhan sudah tahu apa yang terjadi kepada mereka dari awalnya, dari semula. Tapi kenapa Tuhan menunggu begitu lama berjam-jam murid-murid berjuang di tengah-tengah danau. Baru jam 3 pagi Yesus datang menghampiri mereka. Kenapa begitu lama? Kenapa Tuhan Yesus harus menunggu begitu lama untuk menolong murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Mazmur, kitab Mazmur, maka salah satu ungkapan yang sering muncul dalam kitab Mazmur adalah berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Itu adalah satu ungkapan yang banyak sekali muncul dalam kitab Mazmur. Nah, kita tahu kitab Mazmur itu intinya adalah curahan hati pemazmur kepada Tuhan. Ketika ia menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya, ketika ia menghadapi sakit penyakit, ketika ia dikhianati, ketika ia menghadapi tekanan, ketika ia menghadapi begitu banyak pergumulan, pemazmur itu mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan dalam kitab Mazmur. Dan salah satu ungkapan yang sering muncul dalam kitab Mazmur adalah berapa lama lagi Tuhan? How long? How long? Itu ungkapan yang terus muncul. Dan itu adalah ungkapan yang mengekspresikan pertanyaan kita semua. Waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi kesakitan, waktu kita menghadapi masalah, seringkali dalam hati kita juga bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan saya harus menghadapi pergumulan ini? Dan itu yang terjadi dengan murid-murid. Berjam-jam mereka bergumul di tengah-tengah danau Galilea. Padahal Tuhan Yesus sudah tahu apa yang terjadi kepada mereka dari awal. Kenapa Tuhan harus menunggu begitu lama untuk menolong mereka?
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi masa sulit. Dan seringkali kita juga tidak mengerti mengapa butuh waktu lama untuk Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Tetapi satu hal yang kita tahu adalah Tuhan memakai waktu kesusahan. Tuhan memakai masa-masa pencobaan untuk melatih kita, untuk mengajar kita, untuk mendisiplin kita, untuk mengembangkan iman dan juga karakter kita. Tuhan punya rencana dan Tuhan terus menyatakan pimpinannya, karyanya atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti caranya Tuhan atau jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya tujuan, rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika hidup ini menjadi sulit, ketika ada banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita undang Yesus hadir dalam perahu kehidupan kita. Pegang tangannya. Undang Yesus hadir dalam perahu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus naik ke atas perahu bersama dengan murid-muridnya? Alkitab mencatat, dikatakan, dan angin pun reda. Ketika Yesus masuk ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, Danau Galilea menjadi teduh kembali. Angin ribut, angin kencang itu menjadi tenang kembali ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini sebuah prinsip untuk kita. Apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, kita belajar satu hal. Senantiasa minta, undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan bersama dengan kita di tengah-tengah perahu kehidupan kita. Apa reaksi murid-murid waktu melihat semua peristiwa itu? Saudara, bacaan Alkitab kita mengatakan, mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Tuhan Yesus melakukan sebuah peristiwa yang begitu luar biasa untuk murid-muridnya. Tetapi hati mereka, iman mereka itu masih up and down. Murid-murid ini adalah potret dari kita. Kehidupan kita, iman kita di hadapan Tuhan itu selalu up and down. Ada waktunya kita merasa kita beriman, iman kita teguh. Tapi ada waktunya kita merasa iman kita itu begitu kecil, begitu jauh dan kita meragukan Tuhan. Kondisi iman murid-murid itu ada potret dari iman kita semua di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penulis Injil Markus menyimpulkan atau mengakhiri bagian ini dengan memberikan rangkuman tentang pelayanan Tuhan Yesus di ayat ke-53 hingga 56. Saya bacakan untuk kita semua. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya. Supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian ini, lalu kita mulai melihat reaksi dari murid-murid. Maka kita akan melihat ada kontras yang luar biasa. Reaksi murid-murid ketika bersama dengan Yesus, ketika Yesus menolong mereka di tengah-tengah badai yang mereka hadapi. Apa reaksi mereka? Dengan orang banyak ketika berjumpa dengan Yesus, ada dua reaksi yang sangat kontras. Apa kontrasnya? Pertama, saudara, murid-murid waktu Yesus hadir bersama dengan mereka ketika mereka menghadapi badai, mereka tidak mengenal itu Yesus. Mereka tidak mengenal itu Yesus. Mereka menganggap Yesus itu hantu. Yesus itu setan. Mereka tidak mengenal Yesus. Tapi apa yang dilakukan orang banyak di sini? Ketika mereka melihat Yesus sampai di pantai, langsung dikatakan mereka mengenal Yesus. Padahal murid-murid sudah menghabiskan begitu banyak waktu, setiap hari, setiap saat, makan, tidur, melayani, diajar secara ekstensif, intensif oleh Tuhan Yesus.
Tapi mereka tidak mengenal Yesus ketika Yesus datang kepada mereka ketika mereka menghadapi masalah. Tapi orang banyak yang jarang melihat Yesus, yang jarang berinteraksi dengan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, langsung mereka tahu dan mengenal bahwa itu ada Yesus. Sesuatu yang kontras dan ironis. Kedua, saudara, murid-murid dikatakan apa? Masih degil, masih belum percaya. Mujizat yang mereka alami bersama Tuhan bukan hanya Yesus berjalan di atas air bersama dengan mereka ketika mereka berada di dalam bahaya. Sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dan sebelum-sebelumnya Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Begitu banyak peristiwa mujizat Yesus di depan mata murid-muridnya. Tapi mereka tetap masih kurang percaya. Hati mereka masih degil, masih menggeraskan hati. Kontras dengan orang banyak. Ketika mereka melihat Yesus, apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka segera pergi ke rumah-rumah, bawa orang sakit, kumpulkan orang sakit untuk dilayani, untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan iman mereka begitu luar biasa. Mereka berkata apa? Menjamah, memegang ujung jubah Tuhan Yesus pun mereka pasti sembuh. Itu iman orang banyak. Iman yang sangat sederhana. Tetapi iman yang didasarkan oleh pengenalan akan Tuhan yang sejati. Sangat kontras dengan murid-murid saudara. Yang setiap hari bersama-sama Tuhan, makan bersama, tidur bersama, melayani Tuhan. Tapi ternyata mereka masih begitu ragu tentang Tuhan. Bahkan hati mereka itu begitu degil. Beda dengan orang banyak saudara. Kalau kita mau jujur saudara, kita lebih mirip murid-murid atau lebih mirip dengan orang banyak di sini. Bagaimana kondisi pengenalan kita akan Tuhan di sini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita 3 kebenaran tentang Kristus. Ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi badai, ketika hidup ini menjadi semakin sulit, kita rasakan. Hari ini Tuhan memberikan kita 3 janji kepada kita semua. Pertama, bahwa kita tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Pertama, kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Kedua, kita tidak pernah luput dari jangkauan Tuhan. Tidak peduli berapa beratnya, betapa dalamnya, betapa beratnya krisis yang kita hadapi. Kita tidak luput dari jangkauan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Kita tidak pernah luput dari kasih dan pertolongan Tuhan. Dan bukti dari kasih Tuhan sudah dinyatakan dengan begitu jelas di atas kayu salib. Melalui kematian dan pengorbanannya untuk keselamatan kita. Mari ketika hidup ini menjadi berat. Mari kita datang kepada Tuhan. Undang Dia hadir dalam kehidupan kita. Undang Dia untuk bersama dengan kita menjalani perahu bahtera kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.